Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Ploin The Kecrut. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru dan juga sangat sedih sekali, benar-benar sangat menyedihkan. Dan film ini berjudul Extortion yang dirilis pada tahun 2017, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdampar di pulau terpencil. Dan naasnya di pulau itu tidak ada buah-buahan dan air tawar yang bisa diminum sama sekali. Karena hal itu si pria ini pun terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari bantuan. Apakah usaha si pria ini akan berhasil atau malah mati tenggelam di tengah laut? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang bahagia di mana sang ayah bernama Kevin Riley, istrinya bernama Julie, dan anaknya bernama Andy. Mereka berencana untuk pergi liburan ke Kepulauan Karibia. Ramalan cuaca memberitahukan bahwa 1 minggu ke depannya cuacanya sangat cerah. Sebelum berangkat, Andy bercerita bahwa temannya yang baru berumur 6 tahun diizinkan untuk mengendarai jet ski sendirian oleh ayahnya. Dari situ Andy meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan seperti temannya tersebut. Saat mereka tengah bercerita, seorang tetangganya yang bernama Lukas datang menghampiri mereka, yang mana dirinya meminta Kevin untuk membantu memperbaiki mesin potong rumputnya yang telah rusak. Sebenarnya Lukas tahu cara memperbaikinya, akan tetapi karena sudah tua dirinya ini tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukannya. Kevin yang saat itu sudah terburu-buru terpaksa menolak dengan ramah untuk membantu Lukas. Sebelum pergi, Lukas memberikan pesan kalau di Karibia itu semuanya bisa dilakukan asal ada uangnya. Setelah itu, kemudian Kevin dan keluarganya pun terbang ke Karibia. Sesampainya di sana, Kevin pun langsung memesan kamar dengan memberikan tips kepada resepsionis agar diberikan kamar terbaik. Keesokan harinya, Kevin yang ingin mewujudkan impian anaknya, dirinya mendatangi tempat penyewaan jet ski. Akan tetapi sayangnya tidak ada lagi jet ski yang tersisa karena semuanya telah disewa. Kemudian Kevin pun disarankan untuk menyewa perahu milik warga sekitar sana. Sesampainya di sana, Kevin pun memilih salah satu perahu dengan harga sewa sebesar $200 selama 3 jam. Kemudian dirinya pun memberikan SIM kepada pemilik perahu sebagai jaminan. Akan tetapi sang pemilik perahu itu tidak memerlukannya, karena jika perahunya hilang atau dicuri, dirinya bisa mendapatkan uang dari perusahaan asuransi. Dan perjalanan pun dimulai. Terlihat Andy sangat bahagia walaupun tidak bisa naik jet ski. Dirinya tetap senang karena bisa bersama-sama dalam perahu itu dengan ayah dan ibunya. Dalam perjalanan terlihat di sana ada perahu yang melaju sangat kencang. Melihat itu, Kevin yang ingin menunjukkan bahwa perahu yang disewanya juga kencang, dirinya langsung mencoba melaju dengan kecepatan penuh. Menyadari bahwa mereka sudah melaju terlalu jauh dari pantai, Julie pun menyarankan kepada suaminya untuk putar balik. Namun ketika mereka hendak kembali di sana, Andy melihat sebuah pulau dan memohon kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke sana. Pada awalnya Julie merasa enggan, namun karena putranya terus memaksa, akhirnya dirinya pun memperbolehkannya. Setibanya di sana, Kevin bersama Andy pun berjalan-jalan di pulau tersebut. Yang mana saat makan siang tiba, mereka pun merasa lapar dan berencana untuk kembali lagi ke hotel. Namun ketika hendak pergi, perahu mereka tidak bisa dihidupkan walaupun Kevin sudah mencobanya berkali-kali. Kevin yang berprofesi sebagai seorang dokter, dirinya tidak mengerti apa-apa tentang mesin hingga menjelang malam tiba, perahu itu pun tidak menyala.
Keesokan harinya Andy yang kelaparan terlihat sangat lemas dan tidak berdaya, sementara Kevin yang terus memeriksa perahu dan terus berusaha namun tetap tidak membuahkan hasil, di mana hal itu membuat mereka semakin putus asa karena di sana tidak terdapat makanan dan air tawar untuk diminum. Andy yang kehausan dan kelaparan diberikan semangat oleh ayahnya. Tak lama setelah itu dari kejauhan terlihat ada sebuah kapal yang lewat. Melihat itu mereka pun mencoba berteriak meminta tolong. Namun sialnya orang yang ada di kapal tersebut tidak melihat keberadaan mereka. Tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa kesal dan terpaksa bermalam lagi di pulau tersebut. Di mana malam itu Julie pun meminta maaf kepada Kevin karena sifatnya yang selama ini agak sedikit kasar. Mendengar itu Kevin pun memaafkannya dan Kevin berjanji bahwa dirinya tidak akan membiarkan istri dan anaknya itu meninggal di pulau tersebut. Keesokan paginya setelah terbangun mereka menemukan detak jantung anaknya mulai melemah. Menerima kenyataan itu Julie pun sangat merasa sedih dan meminta kepada suaminya agar segera melakukan sesuatu supaya mereka bisa keluar dari pulau tersebut. Hey, we have to get off the island. Karena hal itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Dan terlihat saat itu Kevin berusaha dengan sekuat tenaga mendayung perahu tersebut. Karena kelelahan, akhirnya dirinya pun tertidur. Dan saat terbangun Kevin menemukan perahunya malah kembali lagi ke pulau itu. Tentunya hal tersebut membuat Kevin sangat merasa lemas dan hampir putus asa. Tidak berselang lama ada sebuah kapal yang melewat ke pulau itu. Akan tetapi lagi-lagi orang yang ada di kapal itu tidak melihat keberadaannya. Terik sinar matahari membuat Kevin lemas dan akhirnya dirinya pun jatuh pingsan. Beruntungnya beberapa saat kemudian datang seorang nelayan bernama Miguel yang kebetulan lewat ke sana. Sebelum dinaikkan ke perahunya, Miguel mengatakan bahwa dirinya bersedia menolong mereka, akan tetapi dirinya meminta uang sebesar $1 juta sebagai imbalannya. Mendengar itu Kevin yang hanya seorang dokter di sebuah desa pun merasa terkejut karena dirinya hanya mempunyai tabungan sebesar $40.000 dan dirinya tidak mampu memenuhi permintaan nelayan tersebut. Kemudian Miguel pun memberikan saran agar Kevin meminjam uang kepada teman-temannya yang kaya. Kevin yang tidak mempunyai pilihan akhirnya menyetujui saran yang diberikan oleh si nelayan tersebut. Kemudian si nelayan itu pun memukul Kevin sampai pingsan tak sadarkan diri. Ketika sadar Kevin menemukan dirinya sudah berada di perahu si nelayan tersebut yang mana dirinya diikat dan dibawa ke kota untuk mengambil uang imbalan $1 juta itu. Sementara anak dan istrinya ditinggal di pulau tersebut di mana mereka hanya bisa bertahan selama 1 hari saja karena sudah sangat lemah sebab tidak makan berhari-hari. Sesampainya di kota, Kevin pun menelepon kantor keluarga dan para sahabatnya yang mana dirinya mencoba meminjam uang kepada semua orang yang dihubunginya. Setelah itu Kevin pun minta diantar ke sebuah bank untuk mengambil uang tersebut. Dari uang transferan yang terkumpul dirinya hanya mendapatkan uang sebesar $193.000. Di sini Kevin yang sudah berusaha meminjam uang pun mengancam jika terjadi sesuatu dengan anak dan istrinya, maka dirinya tidak akan segan-segan akan membuat hidup Miguel hancur. Si nelayan itu pun setuju dan dirinya menyuruh Kevin untuk mentransfer uang itu ke rekeningnya. Setelah itu mereka pergi ke dermaga yang mana mereka akan pergi dengan 2 perahu. Tetapi saat Kevin masuk ke dalam ruang kemudi, Miguel yang biadab menjebaknya dengan mengunci Kevin di perahu tersebut. Kemudian dirinya menyuruh Kevin agar mengikutinya dari belakang menuju pulau tempat anak dan istrinya berada. Di tengah perjalanan Miguel menyuruh Kevin untuk mendekat ke perahunya. Kemudian dirinya pun langsung merusak perahu Kevin agar tenggelam. Melihat itu Kevin tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya terkunci tidak bisa keluar. Sementara teman Miguel yang merasa kasihan dirinya mencoba untuk menghentikan perbuatan Miguel yang biadab itu. Akan tetapi Miguel tidak menurut dan malah menyuruh temannya agar jangan ikut campur.
Kevin yang saat itu mulai tenggelam dirinya berusaha untuk keluar dengan sekuat tenaga. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Kevin pun berhasil keluar dari jendela perahu tersebut. Kakinya yang terluka karena jendela kaca perahu dirinya balut dengan bajunya. Dan beruntungnya dalam keadaan prihatin semacam itu ada wisatawan yang kebetulan lewat ke sana. Hingga akhirnya Kevin pun diselamatkan oleh mereka. Kasihan sekali nasib si Kevin ini, udah berusaha pinjem uang, malah ditipu. Jangankan istri dan anak yang diselamatkan, yang ada dirinya saja hampir mati, dan itu adalah gara-gara si cucungik Miguel yang biadab tersebut. Ajikannya lancot. Pada malam harinya sesampainya di kota, Kevin didatangi oleh seorang detektif bernama Glover yang akan membantu Kevin menyelamatkan anak dan istrinya. Polisi memberitahukan untuk menemukan pulau tersebut bisa menghabiskan waktu hingga berminggu-minggu. Sementara anak dan istri Kevin yang sedang kelaparan hanya bisa bertahan sampai besok harinya. Kemudian Glover pun berbicara empat mata dengan Kevin, yang mana Glover mengira kalau Kevin telah berbohong kepadanya. Dan Kevin sengaja membunuh anak dan istrinya untuk mendapatkan uang asuransi dari kematian mereka. Oh, your son have life insurance. I'll take you back to the hotel. Kevin yang merasa tidak tenang karena anak dan istrinya itu bisa saja meninggal beberapa jam ke depan. Dirinya berusaha mencari pulau tersebut melalui Google Map. Dan di sana dirinya bertemu dengan seorang pria yang hobi memancing. Yang mana pria itu bercerita kalau ikan hasil tangkapannya selalu dijual ke pasar. Mengetahui itu di sini Kevin pun jadi terilhami untuk mencari keberadaan Miguel di pasar ikan. Kemudian Kevin pun memberitahukan idenya itu kepada detektif Glover. Di sana juga terdapat orang kedutaan Amerika yang baru saja datang, tetapi mereka menolak untuk mengikuti ide Kevin karena kekurangan personil untuk melakukannya. Dengan menggunakan taksi, Kevin pun langsung bergegas pergi ke pasar ikan untuk mencari keberadaan si nelayan tersebut alias si Miguel. Setibanya di sana, Kevin pun bertanya kepada seorang pria tentang Miguel, dan si pria itu memberitahukan jika Kevin ingin mendapatkan informasi tentang Miguel, maka Kevin harus menjumpai seseorang yang bernama Roger. Setelah bertemu dengan Roger, ternyata Roger juga tidak mengenali nelayan tersebut karena di sana ada ratusan nelayan dan perahu, jadi sangatlah sulit untuk mencari keberadaannya. Kemudian Roger pun menyarankan Kevin untuk mendatangi sebuah bar di pelabuhan, tempat di mana para nelayan suka berkumpul di malam hari. Sesampainya di sana, Kevin pun mencari orang yang bernama Jorge yang merupakan asistennya si Miguel, dan saat itu dirinya bertemu dengan seorang pria yang bernama Jorge, akan tetapi itu bukan si Jorge asistennya Miguel. Jorge! Yes? Sorry. Setelah itu Kevin pun menghubungi detektif Glover dan menanyakan proses pencarian si nelayan itu. Akan tetapi detektif Glover malah semakin curiga kepada Kevin yang mengira kalau dirinya sengaja kabur dari hotel. Ketika berada di dalam taksi, Kevin yang merasa sudah putus asa dirinya melihat luka jahitan di tangan supir taksi yang sama persis seperti luka jahit yang dimiliki si Miguel, yang mana sopir taksi itu pun memberitahukan kalau bekas lukanya dijahit di sebuah rumah sakit. Mengetahui itu kemudian Kevin pun minta diantar ke rumah sakit tersebut. Ketika sampai di rumah sakit, Kevin pun berpura-pura mengobati luka kakinya. Lalu Kevin pun menceritakan semua yang sudah terjadi pada dirinya. Kemudian dirinya meminta informasi tentang seorang nelayan yang pernah dijahit pada bagian tangannya. Dokter itu pun tidak mau memberikan informasi karena peraturan rumah sakit yang harus melindungi data pasiennya. Namun Kevin yang ingin mendapatkan informasi tentang Miguel, dirinya terus berusaha dengan memperlihatkan foto anak dan istrinya. Karena kasihan, akhirnya dokter itu membantunya dan Kevin ditinggalkan dalam ruangan itu sebentar. Dan akhirnya di sini Kevin pun mendapatkan informasi tentang keberadaan Miguel. Setelah mengetahui alamatnya, Kevin pun mengambil sebuah pisau bedah. Kemudian dirinya bergegas pergi menuju tempat tinggal Miguel, seorang nelayan yang telah menipunya.
Sesampainya di sana, Kevin pun mencoba mengetuk pintu rumahnya, namun karena pintunya tidak juga dibuka, Kevin pun terpaksa mendobraknya. Kemudian Kevin pun menanyakan keberadaan Miguel, akan tetapi istrinya tidak mau memberitahunya dan tak lama Miguel pun datang. Disebabkan Miguel pura-pura tidak mengenalnya, Kevin pun merasa emosi dan langsung menghajarnya habis-habisan. Fuck you. Melihat itu, istri Miguel pun mengancam, lalu Kevin pun terpaksa menangkap anaknya dan dijadikan sandera. Di sini Miguel yang sudah tidak waras dirinya menggunakan senjata itu hingga anaknya pun mati. Dan anak panah itu juga tembus ke perut Kevin. Miguel yang marah pun mencoba untuk membunuh Kevin. Karena terdesak, Kevin pun terpaksa menusuk Miguel menggunakan pisau bedah hingga akhirnya nelayan yang biadab itu pun mati. Kevin yang tadi pingsan saat terbangun dirinya menemukan sudah berada di rumah sakit dalam keadaan tangannya diborgol. Dan di sini detektif Glover mengira kalau semua yang diceritakan oleh Kevin itu adalah sebuah kebohongan demi untuk mendapatkan uang asuransi dari kematian anak dan istrinya. Sementara orang kedutaan sudah tidak bisa membantu Kevin lagi karena Kevin terjerat kasus pembunuhan. Ketika hendak dibawa, Kevin pun memberontak dan mengambil pistol salah satu petugas. Setelah dilepaskan borgolnya, Kevin pun kabur dari rumah sakit itu dalam keadaan perut dan kakinya terluka. Kemudian detektif Glover pun menodongkan pistol kepada Kevin, akan tetapi Kevin tidak peduli dan tetap melanjutkan pelariannya. Matahari yang sudah terbit menunjukkan kalau waktu anak dan istrinya sudah tidak lama lagi. Setelah membeli pakaian dan memakainya, Kevin pun mendatangi pusat informasi pelabuhan mencari keberadaan si Jorge dengan kode perahu yang difotonya di rumah Miguel. Akan tetapi sayangnya perahu yang disewa oleh Miguel sudah berakhir, di mana hal itu berarti si Jorge sudah tidak berada di tempat parkir perahu tersebut. Actually, the lease was terminated on the slip yesterday. Dalam keadaan putus asa di sana, Kevin melihat seseorang yang sedang menelpon dan tiba-tiba di sini dirinya mempunyai sebuah ide lalu menelpon kedutaan Amerika dan memberitahukan bahwa si Jorge memiliki telepon. Kemudian dirinya meminta tolong untuk melacak keberadaan si Jorge melalui teleponnya, yang mana Kevin akan menyerahkan diri jika si Jorge dibawakan kepadanya. Di tempat pertemuan, Kevin melihat detektif Glover bersama anak buahnya. Kemudian Kevin pun menelponnya, yang mana detektif Glover memberitahukan bahwa saat si Jorge ditelepon dirinya sangat ketakutan lalu mematikan teleponnya. Mungkin saja sekarang si Jorge sedang dalam perjalanan kabur. Dan saat itu detektif Glover meminta agar Kevin menyerahkan diri supaya dirinya bisa membantunya. Mendengar itu, Kevin pun sangat merasa emosi dan langsung menutup teleponnya. Karena takut ditangkap, lantas saat itu Kevin pun kabur dengan menaiki sebuah bis. Di dalam mobil itu, Kevin pun sangat merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya, disebabkan dirinya tidak mengetahui lokasi pulau tersebut. Dan beruntungnya saat itu secara tidak sengaja dirinya melihat si Jorge sedang duduk di belakang. Melihat itu spontan, Kevin pun langsung memanggilnya. Akan tetapi si Jorge yang ketakutan langsung turun dari mobil tersebut. Kemudian Kevin pun mengejarnya, yang mana di sini dirinya memohon agar si Jorge mau memberitahukan di mana lokasi pulau tersebut. Dan Kevin tidak akan melaporkan si Jorge ke polisi karena memang si Jorge tidak bersalah. Mendengar itu si Jorge pun berniat menghampiri Kevin, namun sialnya tanpa disangka tiba-tiba ada mobil datang dan menabraknya. Kemudian di sana Kevin pun meminta lokasi pulau tempat istri dan anaknya berada dengan sebuah peta. Dengan kondisi sekarat, Jorge pun menunjukkan lokasi pulau tersebut. Mengetahui itu, pada awalnya Kevin pun berniat pergi menuju pelabuhan dengan meminjam mobil tersebut. Namun karena kasihan kepada si Jorge, dirinya pun mengurungkan niatnya dan menyuruh penabrak itu untuk membawa si Jorge ke rumah sakit. Sementara dirinya pergi ke pelabuhan dengan cara berlari sambil menahan rasa sakit di perutnya.
Sesampainya di pelabuhan, Kevin pun menyewa perahu dari seorang pemuda yang hendak pergi mengantar turis liburan. Akan tetapi si pemuda itu meminta bayaran sebesar $5.000 untuk mengantarkan Kevin. Dan Kevin pun menyetujuinya, namun Kevin akan membayarnya keesokan harinya. Mendengar hal tersebut, si pemuda itu pun menolak. Tentunya hal itu membuat Kevin terpaksa menodongkan beceng dan menembakkan ke udara. Melihat Kevin membawa perahunya, si pemuda itu pun langsung menelpon polisi pelabuhan kalau perahunya telah dicuri oleh orang. Sementara Kevin saat itu dirinya terus melaju menuju pulau tempat istri dan anaknya berada. Dalam perjalanan, Kevin menemukan ternyata bensin perahu itu hampir habis dan Kevin mengisinya di pom bensin pelabuhan. Yang mana ketika dirinya sedang mengisi bensin, polisi pelabuhan melihat keberadaannya, di mana hal itu membuat Kevin langsung tancap gas. Lalu polisi itu pun mengejarnya dan meminta agar Kevin berhenti. Namun Kevin yang ingin menyelamatkan anak dan istrinya tidak menurut. Disebabkan hal itu, mereka pun terpaksa menembakinya. Dalam keadaan semacam itu, di sini Kevin yang baru menyadari kalau perahunya memiliki mode turbo pun langsung mendorong tuasnya hingga polisi itu pun tertinggal di belakang dan tidak mampu mengejarnya. Setibanya di pulau itu dengan kondisi yang terluka, akhirnya Kevin menemukan anak dan istrinya yang sudah sekarat. Kemudian saat itu dirinya pun langsung memberi minum istrinya. Melihat anaknya sudah tidak bernafas lagi, Kevin mencoba memberikan nafas buatan berharap anaknya tertolong. Setelah itu, kemudian Kevin pun membawa anaknya itu ke perahu. Yang mana ketika Kevin sedang berusaha mengangkat istrinya, dirinya jatuh ngerumpuyuk pingsan karena fisiknya yang sudah lemah. Dan tak lama setelah itu tim SAR datang dengan helikopternya, yang ternyata perahu tersebut mempunyai GPS yang akhirnya bisa dilacak oleh tim SAR dan polisi, dan akhirnya mereka pun diselamatkan. Ultimate ending yang sangat mengenaskan, memprihatinkan, dan menyedihkan. Alah, kasihan bener nasib si Kevin ini. Mau liburan niatnya bersama keluarga untuk ya membuat kebahagiaan gitu, momen-momen saat liburan, malah kena tipu, dapat musibah seperti itu. Namanya juga kehidupan, tapi ini film dan bukan kehidupan ini. Bagaimana kalian puasanya bagi yang menunaikannya? Apakah baik-baik saja atau sudah ngopi tengah hari? Seperti. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada temanku yang selalu nonton dan setia dan yang membagikan rezekinya kepada saya kemarin. Saya mengucapkan hatur nuhun pisan, terima kasih banyak alias thank you kata orang barat mah. Semoga rezekinya tidak apanya. Semoga rezekinya terus bertambah dan keluarganya selalu diberikan kebahagiaan termasuk dirinya sendiri. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam bulan puasa.